Oke, kita lanjut ke konsep berikutnya. Nah, ini ada gerak parabola. Sebenarnya ini gerak parabola itu gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan gitu. GLB-nya yang beraturan itu arah horizontal, kemudian yang GLBB-nya yang arah vertikal. Jadi dia ada dua gerak, arah kanan atau kiri dengan yang arah atas atau bawah gitu. Jadi ada dua jenis gerak yang digabung jadi satu. Biasanya sebutan lainnya nanti gerak lintasan peluru gitu juga bisa. Jika peluru ditembakin atau bola ditendang gitu kan, melengkung gitu kan, parabola. Jadi kurang lebih kayak gini. Kemungkinan kurang lebih sketsanya kayak gini ya. Ini misalkan awalnya, kemudian dia naik gitu kan, sampai akhirnya nanti turun lagi. Nah, ini anggaplah tanpa ada gesekan gitu kan, jadi ini masih termasuk yang kinematika juga. Jadi nggak menghiraukan si gayanya, nggak ada penyebab. Oke, dasarnya itu tadi gerak lurus beraturan pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikalnya. Jadi dua konsep itu yang bakal dipakai. Dasarnya itu nanti di otak-atik ketemulah beberapa persamaan yang sering dipakai juga gitu. Tapi hal-hal khusus juga sih. Anggaplah ini posisi awalnya dia tadi. Ini kita buat titik-titik aja ya untuk lintasannya. Ini garis putus-putus untuk lintasannya. Sekarang ini titik tertingginya. Jadi nanti kan dia bergerak ke arah kanan, tetap gerak ke arah kanan terus. Tapi dia suatu saat untuk yang gerak vertikalnya kan sampai naik, terus nanti kalau gerak vertikal ke atas kan nanti bakal berhenti di suatu titik kan, berhenti turun lagi gitu. Tapi karena ini turun plus geraknya ke arah kanan, ya tetap ke arah kanan juga. Ini kita sebut titik tertinggi. Ini titik terjauhnya. Nah, ini untuk saya kasih tahu atau kita belajar tentang penggunaan atau pencarian bentuk persamaannya gitu aja. Dan nanti untuk kasusnya belum tentu dia langsung rumus jadi ini yang dipakai. Bisa aja diubah, misalkan geraknya cuma dari setengah sini ke arah sana, atau dari sini cuma naik aja gitu, atau nanti beda tingginya gitu juga bisa, tergantung si pembuat soalnya, macam-macam. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada soal-soal yang memang bentuknya kayak gini, jadi langsung pakai rumus jadi yang kita cari ini nanti gitu ya. Nah, ada titik tertinggi, titik terjauh, ini kita anggap titik awalnya kan, supaya dia bisa bergerak kan berarti ada kecepatan awalnya kan. Karena ini miring berarti nanti ini ada V0 nya, kemudian ini ada sudutnya terhadap arah mendatarnya gitu kan. Ini arah mendatar, kita anggaplah ya tanah atau apa gitu kan, pokoknya sisi datarnya. Artinya dia nanti ada dua arah kan, arah horizontal dan arah vertikal. Maka untuk kondisi ini berarti ada V0x dan V0y nya. V0y untuk arah vertikalnya, V0x untuk arah horizontalnya. Nah, kemudian di titik tertinggi hanya ada Vx saja. Kenapa ada Vx? Vx nya ini sebagai Vp nya ya, anggaplah ini Vpx gitu. Vx nya di titik tertinggi nanti tinggal dikasih aja tambahan Hmax gitu, boleh juga titik tertinggi, atau Ymax gitu boleh juga, banyak simbolnya. Untuk VTY nya kan 0 karena dia nggak bergerak ke atas lagi, dia bakal berbalik arah di situ. Tadinya naik terus mau turun kan. Nah, di titik sejauh nanti ini V nya mirip dengan ini tapi arahnya ke arah bawah. Ini V0, ini tetanya jadi di sini, ini tetap V0x, V0x lagi. Sorry, ini VT nya sama dengan V0, untuk nilainya aja arahnya beda ya, arahnya beda. Ini karena udah ada tanda panah jadi nggak perlu saya kasih tanda mutlak, jadi ini menunjukkan kalau dia nilainya aja. Jadi ini ada VTX juga, ini ada VTY. Nah, ini pada saat di titik terjauhnya, jadi dia nilainya sama dengan yang awal tapi arahnya beda, itu aja. Oke, ini beberapa. Kemudian satu lagi, bisa juga kecepatan di sembarang titik, bisa di titik awal gitu kan. Kalau dilihat kan misalnya di sini aja, ini kan berarti ada VTX di sini gitu kan.
ada VTY, dan ini ada VT nya gitu. Nah, VT di sembarang titik ini bukan lagi pakai yang ini. Jadi VT di sembarang titiknya itu VTX ditambah VTY ini dalam bentuk kuadrat. Karena ini kan sisi VTY bisa dipindah ke sini kan, atau VTX nya dipindah ke sini jadi segitiga dengan VT nya itu yang sisi miringnya gitu kan. Jadi ini kecepatan di sembarang titik, mau di titik manapun dia beginilah. Ini bentuk pertama. Terus ada bentuk kedua tadi V0x nya dulu nih dan V0y nya. V0x berarti V0 pakai cos ya, karena sudutnya di sebelah sini gitu. Nah, theta ini biasanya disebut sudut elevasi. Jadi kalau di soal udah ada sudut elevasi, berarti sudutnya yang sudut yang di sini ya. Bisa jadi nanti kan di soal sudutnya yang di sini gitu kan, bisa juga. Tapi kalau disebut sudut elevasi itu biasanya terhadap arah horizontal, terhadap arah horizontalnya. V0x nya, V0y nya berarti V0 sin theta. Oke, beberapa persamaannya. Kemudian karena tadi GLB pada arah horizontal, oh ya tadi kita tulisin aja di sini ya. GLB arah horizontal. Terus GLBB arah vertikal. Oh, agak rapi tulisannya ya. Oke, GLB arah horizontal, GLBB arah vertikal. Artinya apa? Artinya untuk VTX-nya itu nggak berubah kan? Kecepatan di sumbu X-nya atau di arah horizontalnya kan nggak berubah kalau GLB. Kecepatannya tetap. Nah, ini akan sama dengan V0X. Dia akan sama dengan V0 cos theta, akan sama terus untuk VTX-nya. Jadi dia nggak ada perubahan. Kemudian VTY-nya berarti kita pakai persamaan yang kemarin yang kita cari di GLBB, yang ada banyak itu kan, beberapa persamaan yang ada panjang itu. Salah satunya kita ambil aja yang bentuk persamaan awal, VTY min V0Y gitu ya, sama dengan G kali T min V0 gitu kan ya. Nah ini kan bisa diganti VTY sama dengan V0Y plus G kali T min V0. Nah nanti kalau kita mau pakai persamaan yang kemarin yang kita cari di GLBB yang kemarin, yang bentuk baru itu, arahnya jangan lupa ya, G-nya arahnya ke bawah. Jadi nanti nilai G-nya dimasukin yang minus gitu. Oke, itu aja beberapa mungkin ya. Oke, aman ya? Aman. Ini mungkin sedikit beda nanti bentuk persamaannya karena kita pakai rumus yang baru kita buat kemarin. Oke, ini beberapa ya. Oke ya. Kemudian untuk mencari titik tertinggi, ini titik tertinggi, anggaplah ini RTY untuk Hmax atau RTY max aja lah karena ini udah ada Y-nya, RTY max. Nah, RTY max. RTY max ini maksudnya ketinggian maksimumnya. Ketinggian maksimum itu kan berarti kecepatannya, ini titik tertinggi di sini. VTY-nya itu 0 ya. Jadi arah vertikalnya nggak ada kecepatan lagi, itu kecepatan 0. Maka nanti bisa pakai bentuk persamaan yang bentuk ketiga itu juga bisa. Yang bentuk ketiga bisa dan atau bentuk yang kedua yang panjang itu juga bisa. Tapi kita ambil yang arah gerak jatuh bebasnya aja yang separuh ke bawah gitu kan. Jadi kan dia seolah-olah kecepatan awalnya yang 0 kalau dia dianggap dari sini kecepatan 0 gitu. Misal satu aja ya, kita pakai bentuk persamaan yang kuadrat nih. Berarti kan VTY kuadrat min V0Y kuadrat sama dengan 2G kali RTY yang max itu dikurang R0. Anggaplah di sini R0-nya ya 0 gitu kan. Maka nanti akan ketemu bentuk persamaan VTY-nya 0, V0-nya sekian, kita mencari RTY max-nya, maka dapatlah min V0Y kuadrat per 2G. Nah nanti kan karena G-nya kita pakai yang minus karena arahnya ke bawah, maka nanti minus kena minus kan tetap jadi plus gitu. Nah bisa aja kayak gini bentuknya. Kalau yang bentuk biasa kan ya hanya V0Y kuadrat per 2G tanpa ada minus karena G-nya yang disubstitusi yang positif gitu kan kalau dari rumus yang biasa. Tuh ini kita pakai yang bentuk kemarin jadi ada minusnya. Oke.
Kurang lebih kayak gitu. Kalau kita mau hubungkan ke yang waktu bisa juga. Ini saya tambah di sini aja nih. Sini aja kali ya. Misal kita mau pakai nyari Hmax pakai yang waktu, berarti kan itu hubungannya dengan yang setengah gerak ke bawah ya. Kenapa diambil setengah gerak ke bawah? Supaya V0-nya dianggap 0, karena awalnya dari sini ke sini berarti kan V0 di sini kan V0-nya kan yang di sini gitu. Jadi V0-nya 0. Maka langsung aja nanti untuk RTY max R0 geraknya dari sini ke sini, berarti kan RT-nya yang di sini, R0-nya yang di titik tertingginya. Maksud ya? Jadi di bentuk persamaan kemarin yang panjang itu kan RT min R0, berarti RT-nya yang di 0 di sini, R0-nya yang RTY max-nya. Berarti minus RTY max kan RT min R0, 0 dikurang RTY max sama dengan V0 dikali T gitu kan. V0-nya udah 0. V0-nya udah 0 gitu kan. V0-nya udah 0, terus lanjut lagi plus setengah GT kuadrat gitu kan. Jadi ini ada setengah GT kuadrat. Nah, T-nya di sini juga ikut T Y max itu. Waktu untuk sampai titik tertinggi, jadi T Y max-nya kuadrat min G kali T0. Dianggap posisi geraknya tadi dari awalnya 0 detik. Maka nanti akan muncul bentuk gitu. Artinya RTY max-nya sama dengan min setengah G TY max kuadrat. Lagi-lagi ada minus karena nanti G-nya kita substitusi minus karena arahnya yang ke bawah gitu. Ini ada bentuk dua persamaan nih, bisa pakai ini, bisa pakai ini, kan? Bisa muncul lagi apa hubungan ini dengan itu? Ya bisa aja dibandingin aja, nanti kan ketemu lagi bentuk barunya, hubungan antara RTY max antara si V0Y sama si Y max-nya gitu. Nanti ketemu. Nah, dari waktu untuk dari awal sampai titik tertinggi dan titik tertinggi sampai titik terjauh nih balik lagi itu sama waktunya. Nah, ini kita anggaplah titik terjauh itu X max. Jadi RTX max. RTX max. Jadi titik terjauh. Titik terjauh berarti kan GLB. Kalau GLB ya satu persamaan aja kan. RT min R0 sama dengan V0 dikali T min T0. Cuman satu itu. Kita anggap R0-nya tadi 0 di sini, maka sisalah RT max sama dengan V0-nya kita pakai V0X dikali T. T-nya T ikut TX max gitu. Dikurang T0 karena T0-nya 0 gitu kan. Jadi saya abaikan aja. Kita kan mencari rumus jadi. Nah, kita gantikan V0X-nya jadi V0 cos theta itu gitu. RTX max sama dengan V0 cos theta kali TX max. Dengan catatan TX max-nya ini 2 kali TY max. Kita bisa kita ganti ya. 2 kali TY max gitu. Nah, TY max ada hubungannya dengan ini enggak? Nah, kalau ini kita bandingkan dengan ini, RT max-nya sisa 1 kan? Berbanding habis. Min habis juga kan? Ini 2. Di situ ada G dan ini G. Jadi masuknya V0 kuadrat per G kuadrat, nanti kan jadilah V0 per G aja gitu. Oke, V0 per G aja dapatnya. Ini kan 2 sama 2 di bawah sudah hilang. Maka kalau kita substitusi nanti kita ganti lagi V0 cos theta dikali 2. Ini jadilah V0Y per G. Tuh. Atau bisa juga plus minus karena tadi kan kita pakainya G-nya untuk minus. Kan dia diakarin dulu kan. Jadi kita pakai yang minusnya untuk T-nya. Jadi maksudnya kita pakai yang minus biar muncul tanda minus. Begini ya. Minus dari V0Y per G. Walaupun bisa juga pakai nilai plusnya. Semoga masih kelihatan ya sampai sana ya. Nah, kalau kita jabarin lagi berarti 2 kita bisa taruh depan, 2V0 gitu kan. Cos theta, ini min kita taruh depan aja. V0Y itu V0 sin theta per G gitu kan ya. Nah, 2 cos theta sin theta itu jadi sin 2 theta gitu kan. Nah, ini jadilah min V0 kuadrat
sin 2 theta per G. Ini untuk RTX max-nya. Nah, kalau di bentuk-bentuk yang biasa kan nggak ada tanda minusnya karena G-nya memang dianggap yang positif. Tapi kan kalau di kita yang kemarin kita buat G-nya itu mengikuti arahnya, jadi arahnya kan ke bawah jadi minus gitu. Ini bentuk-bentuk persamaan, ada RTY max, RTX max, ini atau H max, ini X max gitu kalau di buku-buku biasa ya. Jadi jangan bingung. Intinya dia yaitu tadi GLB arah horizontal dan GLBB arah vertikal. Jadi kalau nanti bentuknya nggak kayak gini, misalkan cuma bentuknya setengah aja atau dari sini mulai geraknya gitu kan, intinya fokus lagi balik ke rumus yang ini, dua ini. Ini cuman beberapa konsep yang kalau memang nanti soalnya dalam bentuk yang persis kayak gini juga, tinggal dipakai aja. Masih banyak rumus-rumus jadi atau persamaan-persamaan jadi yang bisa di otak-atik kalau kalian mau nyoba-nyoba. Masih banyak banget, nggak terbatas itu bentuknya. Apa dihubungi dengan apa dihubungi dengan apa, nanti akan ketemu semuanya banyak. Terus apalagi ini dengan ini kan bisa dihubungin juga nih, kita dibandingin, ini bisa dihubungin juga dibandingin gitu. Jadi banyak bentuk persamaan jadinya. Silahkan nanti dicoba-coba di otak-atik sendiri ya, biar makin paham gitu kan. Fokus lagi, ingat intinya dua ini ya, dia GLB arah horizontalnya plus GLBB arah vertikalnya. Itu aja clue utamanya, itu nanti bakal ketemu selanjutnya. Oke, semoga aman ya. Oke, itu aja mungkin. Next kita bakal bahas contoh-contoh soalnya supaya lebih paham. Jadi saya nanti coba cari soal yang memang butuh analisa dari awal, nggak pakai rumus jadi gitu ya. Saya cariin nanti soal yang model kayak gitu biar tahu langsung gimana cara proses buat persamaan plus langsung makainya gitu ya. Itu aja mungkin, sampai jumpa.